Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Usus kita itu perlahan-lahan akan ditambal 7 butir tiap hari, itu ternyata bisa memperkuat jantung, dia bilang. Ini kan kacang almond. Ini kacang almond. Saya baca ada satu buku judulnya How Not to Die, yang orang dokter juga. Dia katakan makan almond ini 7 butir tiap hari itu ternyata bisa memperkuat jantung, dia bilang. 7 butir almond. Kacang ini, kacang Arab ini kan chickpeas namanya ini kan, ini juga luar biasa manfaatnya. Ya. Di sini sebenarnya obat yang Allah tanamkan ke mereka-mereka ini. Tadi kalau kita cerita tentang usus yang bocor tadi itu yang bahasa kerennya leaky gut, itu obatnya apa? Makan kurma. Coba rutinkan makan kurma 7 butir satu hari, bijinya Anda sangrai, kemudian dihancurkan, bikin kopi. Bermanfaat karena biji kurma juga mengandung antioksidan. Anda makan alpukat, dikerok alpukatnya, kasih kurma, kasih madu, bijinya diparut, seduh pakai air panas, jadi teh antioksidan. Sesimpel itu coba. Nasinya diubah. Bagaimana cara makan yang baik? Cara makan yang baik. Baik, saya ceritakan begini. Anda mungkin gini, kalau Anda lihat jeruk nipis atau mangga masih mengkel, jeruk nipis atau mangga masih mengkel, kira-kira kalau kita merhatiin itu lama-lama ngecas nggak? Nah itu ngecasnya itu tuh keluar enzim sebenarnya. Maka itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan makan buah itu sebelum makan beratnya. Karena kita butuh enzim untuk ngolah makanan tadi gitu loh. Maka kalau mau makan buah dulu. Kalau nggak makan minum, itu sebabnya dalam kondisi perut kosong. Karena tiap hari kita puasa loh. Tiap hari itu kita puasa. Kapan mulanya? Waktu tidur. Ya kan? Ba'da Isya kita tidur. Kalau Nabi kan kebiasaan Nabi Ba'da Isya beliau tidur. Terus bangun nanti malam, mandi kalau tempat mandi. Terus paginya nanti bangun, kita sholat subuh segala macam. Nah pagi itu kan judulnya puasa. Puasa itu kalau Nabi berbukanya pakai apa? Kurma. Setiap hari itu coba rutinkan makan kurma 7 butir. Usus kita itu perlahan-lahan akan ditambal kalau bahasa saya itu sama kurma tadi. Ya, kalau usus sudah benar, maka mensnya akan baik, spermanya akan baik, ovum akan baik, tulang pelan-pelan akan baik. Karena 80% imunitas kita itu dibikinnya di usus. Ya. Maka tiap hari kita puasa. Maka pagi-pagi itu saran saya, jangan banyak makan makanan yang miskin enzim. Jangan banyak makanan yang tinggi gula. Jangan makan makanan yang ada minyaknya. Jangan makan makanan yang ada mengandung tepung. Pagi-pagi. Siap? Insya Allah berat. Katanya mau hidup sehat. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau ada kurma, kalau nggak ada kurma ya makan buah. Ya, Anda makan buah, makan kurma, kemudian ambil jahe, ya, ambil jahenya Anda geprek. Kasih air panas, minum 1-2 sendok makan madu sama 1 sendok makan zaitun cukup sampai siang. Percaya saya. Ya, pagi-pagi makan nasi goreng, aduh jangan deh. Makan nasi goreng tuh malam-malam saat tidur. Iya. Waktu kita lagi tidur, nah, kalau sempat makan lah, kalau enggak tidur aja lah, nggak usah makan. Gitu ya. Atau kalau enggak, gennya kita ini, ya, atau pencernaan kita ini, secara umum tubuh kita itu dia bahan bakunya namanya asam amino, ya, asam amino. Jadi coba tiap hari itu pikir apa asam amino yang saya bisa asup untuk badan saya.
Contoh asam amino yang paling baik apa? Madu. Madu itu mengandung asam amino yang terbaik. Ya, kita tidak bahas penyakit karena penyakit itu sebenarnya bisa diobati kalau tubuhnya benar. Dia akan meresetting sendiri berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Madu. Kemudian apa lagi jenis asam amino yang terbaik yang kita bisa dapatkan? Ini asam amino. Jadi kalau Anda makan kurma, makan madu, kalau saya membahasakannya itu bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Gitulah. Modal ini juga luar biasa, tambah lagi dengan protein. Kalau ketemu kacang, kalau Anda nggak ketemu kacang, maka Indonesia punya salah satu protein yang paling baik namanya tempe. Pagi-pagi ambil 2-3 potong tempe kecil, Anda campurin ke dalam madu, cemplungin, makan. Jadilah tempe ketemu madu. Rasanya enak. Belum pernah nyobain kan? Cobain. Tempenya digoreng nggak? Oh enggak dong. Lihat tempe itu udah matang belum? Udah, kan kedelainya udah direbus. Kedelainya udah direbus, jadi aman aja. Cari tempe yang sehat, kedelai lokal, ya, yang dibuatnya itu nggak diinjek-injek. Katanya kan begitu. Gitu. Lalu potong-potong, atau kalau enggak anak bapak sekalian dibenyak-benyakin gitu kan, kasih madu, kasih suiran kurma, enaknya minta ampun. Cobain aja nanti. Dan itu akan jadi obat sebenarnya, karena kan tempenya sudah ada probiotiknya. Madu tuh asam amino, dia kategorinya lebih, saya menganggap madu itu lebih ke prebiotik sebenarnya, tapi dia bisa berubah bentuk. Kemudian ya, probiotik pada tempe, ada madu dari asam amino tadi, makan sama kurma prebiotik. Atau kalau enggak pagi-pagi itu tempe di jus sama kurma juga bisa. Enak kok, rasanya tetap enak. Ya, tempe itu enak. Sarapan. Jadi pagi-pagi jangan banyak yang aneh-aneh. Ya, nggak ada tepung, nggak ada minyak, nggak ada nasi, nggak ada gula. Ya, saya tidak melarang Anda makan karbohidrat. Yang saya sampaikan adalah nasi putih. Anda tetap butuh ini karbohidrat. Kan gula juga kan. Kalau Anda mau ganti dengan karbohidrat yang lain boleh. Nah, beras merah, beras hitam, beras coklat, nggak masalah. Atau nggak makan beras pun nggak apa-apa. Kentang juga boleh kan. Ubi juga karbohidrat. Gitu loh. Atau juga nanti supaya nasinya, kan zaman sekarang ini kan nasi itu kan sudah merupakan produk yang saya harus katakan nasi itu miskin enzim. Karena enzim dia kan sudah dibuang. Di mana enzimnya atau mungkin seratnya dia letaknya ada pada kulitnya. Nasi itu. Maka kalau Anda tetap pengen makan nasi, caranya toppinglah nasinya itu dengan bahan-bahan nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting. Caranya gimana? Saya ajarin caranya. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama-kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Caranya Anda ambil serai. Kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay juga nggak apa-apa. Mau minum tangan kiri ya lupa, kelihatan. Kan kebiasaan kan? Ya, serai, bawang putih, bawang merah, sama cabai sedikit. Cabainya nggak usah pedes-pedes, cabai merah biasa aja. Lalu itu Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih tadi diiris kecil-kecil, ya. Serainya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Kalau Anda ketemu dengan coconut oil yang buat cooking atau minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada itu bisa pakai minyak zaitun.
minyak zaitunnya yang extra virgin. Jelas di sini ya? Ditumis pakai itu sebentar untuk dengan api kecil untuk buat aromanya aja. Jadi lemaknya Anda numis itu bukan lemak yang buruk. Oke? Nanti tambah lada hitam, tambah garam segala macam, pokoknya bumbu sesuaikan aja. Nanti nasi putihnya kalau memang masih pakai nasi putih, campurin ke situ. Oke, campurin ke itu tadi itu. Yang apa bumbunya tadi itu. Ya, kasih garam segala macam. Lalu nanti nasinya, kalau saya biasanya saya tambahkan sedikit dengan kismis kalau ada. Setelah diaduk-aduk gitu, tambahkan sedikit dengan kismis atau kasih suiran kurma. Atau kalau enggak sedikit kasih kacang. Kacang almond, kacang mete gitu kan. Kalau enggak ada apapun yang tadi tambahan dia tadi, cukup yang tadi aja. Modalnya enggak mahal-mahal banget. Itu bisa mengubah nasinya berubah menjadi nasi yang penuh dengan enzim. Karena kan kita masih pengen makan nasi kan, ya. Padahal kalau saatnya kita bisa mau kurangi aja nasi itu efeknya luar biasa ke badan, nasi putih sih ya. Gitu. Makannya sama apa? Tempe. Tempenya mentah, gak usah digoreng. Tempe mentah itu tempe matang sebenarnya kan. Kemudian Anda tempenya itu sebelumnya Anda bikin sambal dulu. Sambalnya isinya bawang putih, cabai, sama kurma. Apa tadi? Bawang putih, cabai rawit, sama kurma. Kasih garam sedikit, ulek. Mau kasih tomat nggak apa-apa. Itu akan jadi sambal enzim kalau bahasa saya. Ya. Nanti tempenya udah kebayangkan tempenya kan? Nah, tempenya itu Anda penyetin ke sambal tadi. Lalu udah mulai ngeces. Enak banget ya Allah. Saya nggak kebayang udah sehat, enak dan modalnya murah. Modalnya nggak banyak-banyak gitu kan. Lalu nanti udah dipenyet-penyet tuh Anda aduk. Udah hancur kan tempenya kan? Lalu dia kan ada pedesnya, ada ketemu manisnya karena kurma tadi. Yang kalau nggak suka pedes-pedes banget, nggak usah pedes-pedes. Tempe yang Anda penyet-penyet tadi itu Anda campurkan ke nasi tadi. Diaduk. Di situ nanti akan ada rasa pedesnya ada, manisnya ada probiotik, ada prebiotik, ada enzim, ada mineral, komplit semua di situ. Dan nggak ada minyak kan? Bagus lagi kalau seandainya nasinya Anda pakai beras coklat. Kalau ada brown rice, itu lebih bagus lagi. Kalau nggak ada ya beras merah nggak apa-apa. Kalau ada lagi beras hitam lebih bagus. Karena beras hitam itu beras yang paling tinggi antioksidannya. Zaman dulu, katanya saya baca di kisah-kisah kuno gitu, itu beras hitam itu yang makan tuh raja-raja. Ya. Kalau dari semua beras tadi itu saya yang paling suka beras coklat. Ya. Atau kalau kita beras putih biasa, ya, yang pecah kulit, digilingnya nggak terlalu banyak. Cuma masalah zaman sekarang beras putih atau nasi, ya beras lah secara umum, sebagian besar kan sudah disemprot. Saya ada bikin tulisan tentang ekoenzim di Telegram. Ya, itu bisa kita bikin enzim untuk membersihkan pestisida pada buah-buahan dan sayuran. Sudah ada yang lihat? Sudah yang baca? Kok belum? Di Telegram berarti, karena tulisannya panjang. Ya, Telegramnya itu Telegram official JSR apa nggak salah namanya. Itu saya jelaskan cara bikin ekoenzim. Modalnya apa? Modalnya kulit buah. Nanti ekoenzimnya itu dalam bentuk cair, setelah Anda saring segala macam, itu diproses jelas banget di situ, nanti tinggal baca aja. Nanti si eko itu Anda bisa pakai untuk campuran apa? Campuran pel, campuran sabun cuci, campuran untuk membersihkan pestisida dari buah-buahan dari pestisida itu juga bisa pakai ekoenzim namanya. Modalnya apa? Kulit buah-buahan. Bisa dibeli daripada beli cuka apel. Gitu loh.
murah meriah. Ya. Makanan kayak tadi Bapak sekalian, ya, akan membuat tubuh kita berlimpah apa? Vitamin, berlimpah enzim, berlimpah mineral. Tinggal Anda adjust, nanti maunya apa? Mau memperbaiki apa? Kalau Anda sedikit, katakanlah pengen agak sedikit ada pedas dan anget, tambahin jahe sedikit. Bisa. Jahe dalam bentuk apa? Jahe dalam bentuk serutan. Nanti serutan jahe itu Anda peres, ambil ampasnya. Masukin sini, nanti nasi jadi anget. Sifatnya nasi itu jadi anget. Mudah, murah juga sebenarnya.